kurikulum tentang kreatif yang mengharuskan tidak buta mata parsial itu juga harus bisa jadi harus direvisi juga ya. Saya rasa ya, karena banyak aktor yang sukses juga ataupun konten kreator itu juga ada kelainan seperti ini. Dan ini apa ya, ini sebuah kelainan gen yang itu di masyarakat itu dianggap biasa. Itu yang selalu ditanamkan itu jangan pernah nyolong balung mas. Nyuri tulang. Iya. Apa itu mas maksudnya? Jadi memang awalnya itu kan masih satu orang yang ngambil gambar atau yang edit sendirian. Maksudnya kan ya yang bisa kan di saya kan yang ngambil video dan editingnya. Itu ya sering semisal besok tayang. Semisal kok kemarin itu belum rampung jadi harus ngerjakan sampai subuh mas. Harus sampai subuh. Sampai subuh. Terus ya diupload, diedit dan jam 8 tetap kerja, tetap bekerja seperti biasa. Yang di PH-nya itu. Iya, yang di PH-nya. Masih sebuah momen yang tak sesali itu loh mas. Ibu itu bilang, yo le sama lo wis iso dhewe sembarang-barang. Wis ora usah manut ke ibu ngono. Dan seketika itu juga saya minta maaf. Saya merasa merasa semua bisa itu mengakibatkan kesombongan loh mas dalam diri sendiri. Dan itu sebuah momen kesalahan yang pertama kali dan terakhir saya lakukan. Teman ngobrol kita kali ini temanku sendiri Mas Surya, Mas Ardi. Ini adalah orang di balik layar pecah telur yang dari awal banget itu membersamai pecah telur. Atau ya boleh dibilang ya partner lah ya, partnernya pecah telur. Betul Mas Ardi ya? Insya Allah mas. Jadi tapi yang unik gini, Mas Ardi itu katanya dulu itu buta warna parsial, tapi malah bisa jadi editor. Gitu ya mas, itu sebenarnya buta warna parsial ya pos segitu pengaruhnya bagi seorang editor begitu ya. Siap. Jadi saya jabarkan dulu ya. Jadi buta warna parsial itu memang bawaan sejak lahir. Jadi tidak bisa tiba-tiba datang atau tiba-tiba karena sebuah kecelakaan motor atau seperti apa. Itu ada efek seperti ini. Jadi memang itu karena apa ya? Karena kelainan di genetik seorang manusia itu sehingga mengakibatkan si penderita itu tidak bisa membedakan beberapa warna yang sejenis. Contoh kalau di saya itu tidak bisa atau sulit membedakan warna hijau muda dengan kuning muda. Itu sulit banget. Hijau muda, kuning muda. Ya. Atau hitam dengan merah bata. Itu sulit membedakan. Karena dulu pernah saya itu beli sepeda motor CB tahun 1978 motornya itu. Selama 6 bulan saya kira itu warnanya hijau metalik dengan warna hitam gitu. Tapi ternyata ketika dilihat dengan seksama itu ternyata bukan hitam tapi merah bukan merah bata mas, merah hati. Merah marun. Ya, itu. Sulit banget lah membedakan itu, semacam itu. Jadi kenapa kok bisa menjadi seorang editor? Sebenarnya itu ketika saya masuk di SMK di jurusan multimedia atau sekarang itu broadcasting ya, itu tidak boleh masuk sebenarnya, tidak keterima di sana. Itu karena tes buta warnanya itu? Iya, karena di sekolah itu orang-orang dengan penderita buta warna parsial itu tidak diperbolehkan untuk masuk karena mereka menganggap dengan alasan ketika orang cenderung sulit untuk membedakan warna-warna tertentu, maka di desain, di editing video, di grading warna itu akan sulit. Karena memang basicnya mereka harus paham warna tuh mas. Iya betul. Jadi dianggap itu sebuah kekurangan yang fatal, yang tidak boleh. Tapi sekali. Realitanya masuk. Sebenarnya kalau yang saya rasakan justru ada keunikan secara warna yang kita lihat lah. Seorang buta warna itu ada keunikan tersendiri
di warna yang kita lihat. Mungkin itu menjadikan pembeda di gradingnya pecah telur dengan banyak konten kreator dengan genre serupa. Menurut saya seperti itu. Dan apa ya? Tapi tes itu ada ketika adik kelas saya, Mas. Oh, jadi pas Mas Ardi enggak? Aman. Lolos tes berarti. Lolos. Saya tahu Mas, berarti pas waktu Mas Ardi masuk nenggon SMK itu, Mas Ardi sudah tahu bakalan nggak masuk atau masuk aja, taunya belakangan atau tahu dari awal buta warna dan itu berpengaruh? Jadi pertama kali ngikutin tes buta warna parsial itu di SMP sebenarnya. Oh sudah ada? Sudah ada di SMP, cuman kayak saya belum percaya gitu loh Mas. Apakah ini ya memang saya tidak tahu warna itu, karena dari sejak kecil itu sering ada perdebatan antara saya dengan orang tua. Antara membedakan warna biru dengan hijau. Antara kuning dengan hijau sering ada perdebatan. Sama Madura ya Mas ya? Enggak sih. Madura hijau biru kan enggak bisa, langitnya hijau kan. Jadi di orang tua bilang, masa warnanya ini aja kok enggak tahu loh. Tapi sebenarnya itu kalau di tes itu sejak SMP itu malah wah ternyata ada kelainan. Dan itu juga di adik saya yang laki-laki itu ada sama buta warna parsial. Warnanya juga sama Mas? Warnanya kok kurang detail ya Mas saya. Warna apa? Warna matanya? Yang buta warnanya yang parsial. Yang sulit membedakan. Yang sulit membedakan itu sama kayak Mas Ardi apa enggak? Perdebatannya biasanya juga biru hijau apa? Kurang tahu ya. Intinya juga ada kelainan di mata. Bisa beda ya berarti ya? Insya Allah bisa beda dan itu cenderung di laki-laki Mas. Oh gitu. Perempuan hampir sama sekali tidak ada kasus seperti ini. Buta warna enggak ada sebenarnya. Jadi di kromosom X kalau nggak salah, kalau nggak Y gitu. Yang kecenderungannya meskipun di ibu itu ada keturunan buta warna parsial, tapi itu tidak akan menurun di perempuan, di anak perempuannya. Tapi akan menurun di anak laki-lakinya. Oh gitu. Tapi kalau di track record ke mbah saya, kan saya kan jadi saya itu anak tunggal sebenarnya. Dari sebapak dan seibu. Tapi kalau seibu itu saya punya 4 bersaudara. Berapa Mas? 4. Oh, 4. 4 termasuk saya. Ya. Dan si bapak juga sama. Itu juga 4 bersaudara. Karena masih kecil sudah pisah gitu loh Mas. Dan di antara itu ada yang memang buta warna juga. Enggak tahu. Soalnya kalau zaman dulu ya susah. Taunya caranya. Kalau nggak tes kan. Caranya ngetes gimana. Tapi selama masa SMK tadi ada kendala nggak Mas? Atau gara-gara Mas Ardi masuk adik kelas jadi nggak boleh lagi nih buta warna. Gara-gara sejak kasusnya Mas Ardi. Ya tes itu diadakan karena kelolosan. Bisa jadi loh. Wah ini bahaya ini gitu. Kalau selama SMA gimana? SMK gimana Mas waktu itu? Jadi menurut saya itu tidak ada kendala lah di video, di editing, di desain. Justru saya itu termasuk murid yang pinter lah selama SMK itu. Insya Allah. Ini termasuk kategori sombong nggak? Bukan ya? Sebuah cerita aja. Fakta. Jadi selama 3 tahun SMK itu saya ranking 1 itu 1, 2, 3, 4, 5 kali. Selama di SMK. Kan 3 tahun. Ya, berarti kan 1 semester kan 2 kali. Oh iya. Berarti saya hanya tidak ranking 1 itu sekali aja. Dan itu ranking 2. Oh yes. Jadi kan ya wes pinter lah. Nah, makanya sebenarnya tidak ada kendala sama sekali dengan kelainan buta warna ini di studi atau di jurusan seperti ini. Tapi karena saya juga juga merasa ketika mau lanjut ke kuliah itu akan sulit Mas. Kenapa Mas sulit? Kan di bidang broadcast, di bidang seni ataupun di bidang desain komunikasi visual itu ada tesnya juga. Yang itu saya juga sudah tahu di awal. Itu terkait warna tadi. Makanya saya nggak ambil resiko cukup besar dan itu sebenarnya juga salah satu yang mungkin agak saya sesali. Kenapa kok nggak hajar terus loh Mas? Kok nggak nyoba aja toh juga di SMK. Gitu. Nah, coba dulu aja lah. SMK toh juga bisa masuk gitu ya. Itu yang saya mungkin kalau bisa sedikit mengulang tak hajar lah. Oh iya. Budal terus loh. Si gua ajar gurunya ya. Bukan ya? Bisa jadi. Iya gurunya. Kok nggak lulus aku kok nggak masuk diajar. Nih aku bisa bercanda teman sendiri Mas. Aman jadinya. Wis aman.
Jadi nggak perlu ada adaptasi ya Mas ya? Nggak ada proses adaptasi masalah warna itu ya, warna buta, itu ke buta mulai warna. dari pendidikan. Sebenarnya nggak ada. Tapi ya. sebenarnya secara warna itu akan ada perbedaan Mas secara videonya. Jadi makanya ketika saya kuliah dulu itu ngambil pendidikan matematika. Oh, Akhirnya malah masuknya matematika. Karena merasa aku tak ngambil di bidang desain seni atau komunikasi visual ataupun video yang saya suka itu akan sulit untuk masuk. Makanya cari aman ngambil di sana. Tapi justru dengan jadi ya Mas, saya kan tetap suka lah di bidang videografi, fotografi itu suka dari awal. Jadi di awal SMP itu mau pindah ke SMK itu jurusan yang saya pilih itu memang yang saya sukai di SMK itu. Malah justru ketika saya mencoba menghindar ya, karena merasa jurusan ini atau bidang ini akan sulit untuk saya geluti karena ada kelainan buta warna ini, maka saya ngambil prodi matematika tadi. Saya mencoba menghindar berarti. Menghindar memang, menghindar. Tapi justru dengan kuliah di sana itu ketemu teman yang punya teman lagi kerja di stasiun televisi dan itu awal mula saya bisa bekerja lewat orang dalam. Ngono Mas ceritanya. Jadi akhirnya malah oleh relasi gitu ya. Relasi yang kemudian pengennya menghindar tapi balik lagi justru balik dunia lagi. yang ada hubungannya sama kreatif. Sama minatnya. Berarti ya Mas, kalau boleh dibilang kurikulum tentang kreatif yang mengharuskan tidak buta mata parsial itu juga harus direvisi juga ya? Saya rasa ya, karena banyak aktor yang sukses juga ataupun konten kreator itu juga ada kelainan seperti ini. Dan ini ini kan sebuah kelainan gen yang itu di masyarakat itu dianggap biasa. Tapi secara secara dampak secara treatment yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga itu mengharuskan sempurna seorang pencari pekerja ataupun seorang pencari tempat kuliah belajar. Contoh, seorang kasir di sebuah perusahaan besar di Indonesia itu mengharuskan tidak buta warna parsial. Hubungannya apa? Hubungannya apa? Karena kan jadi ada sebuah grup ya di Facebook itu para penderita buta warna parsial yang itu mengeluh semuanya. Mereka cari kerja sulit, cari tempat kuliah juga sulit. Mau masuk BUMN pun tidak boleh buta warna parsial kecuali yang STAN itu boleh baruan karena berhubungan dengan angka ya boleh. Jadi memang ini sebuah kelainan yang dianggap biasa lah, tidak terlalu diperhatikan oleh banyak orang atau pemerintah dan lain sebagainya. Tapi secara treatment perusahaan, masyarakat, pemerintah pun terlalu ketat juga dengan aturan-aturan seperti akhirnya ini. malah rawan diskriminasi yang ada. Ya, kan, sebenarnya itu adalah sebuah mungkin boleh dibilang kekurangan ya. Kekurangan dalam diri tapi yang sebenarnya tidak signifikan terhadap apa yang mereka kerjakan. Iya. Contoh misal kayak tadi yang di kasir tadi, karena aku juga tahu Mas biografi ini Mas Ardi juga pernah kerja di kasir. Berarti sama lolos juga Mas berarti itu belajar? Sama Mas, pas itu nggak ada tes parsial. tesnya. Karena sama bisa masuk, akhirnya setelah itu juga ada tes lagi. Setelah itu ya kecolongan. Kecolongan. Tapi gini, maksudku gini, yang STAN tadi itu aja sudah bener loh. STAN kan hubungannya sama angka. Kan sama kasir kan sama, hubungannya sama angka. Enggak ada hubungannya sama buta warna parsial kan ya harusnya ya. Dulu di bank itu juga sempat ada sih Mas. Kalau yang ada tes buta warnanya juga. Jadi alasannya waktu itu salah satunya nggak tahu yang jelasin ke saya ini yang nggak ngerti filosofinya apa gimana, katanya ya nanti kan slip-slip itu juga ada warnanya, takutnya nanti salah nyerahin slip, yang biru itu slip setoran, yang ini saya bisa jadi kebalik-balik. Cuma menurut saya masih aneh waktu itu karena ada tulisannya juga, jadi ya nggak usah ngelihat warnanya, tinggal dilihat oh ini slip setoran, ini slip penarikan. Sebenarnya itu ada tulisannya. Jadi ada temen yang akhirnya kelolosan, ya sekarang karirnya baik-baik aja. Waktu itu akhirnya lolos dia, nggak tahu gimana caranya dia lolos, tapi makanya agak aneh aja hubungannya apa antara kayak kata Mas Ardi tadi. Kasihan juga ya akhirnya yang kayak gitu.
Iya Mas, memang kayak di grup tadi kan saya juga gabung ya di grup Facebook. Termasuk juga yang mengeluh di situ ya? Alhamdulillah enggak sih Mas. Alhamdulillah Atau yang memberikan solusi? Lebih ke tukar pengalaman juga sih. Jadi ketika mereka bilang aku nyoba daftar di sini kok gagal ya. Mas, aku dulu pernah coba daftar ya berhasil, dicoba dulu aja gitu. Jadi kalau memang secara mindsetku awal ketika setelah lulus SMK itu seperti yang saat dulu itu, maka saya memilih untuk hajar terus, tak lanjutkan keinginanku atau passionku di bidang videografi, di bidang kuliah tadi sih Mas. Tapi mindset hajar terus itu baru ada mungkin beberapa tahun yang lalu, jadi ya. Karena dipecah telur kali ya. Bisa jadi Mas. Karena seneng hajar. Sepertinya karena berteman dengan Mas Indra. Kok Mas Indra jadinya? Apa Mas Indra? Akhirnya kan juga statementnya gitu. Oh gitu ya, mirip ya. Nah lanjut ini parsial saya kira sudah berlalu atau sudah cukup. Nah maksudnya gini Mas Ardi kok punya niatan seneng di dunia grafis, di dunia kreatif dari dulu itu apa Mas Anu nih? Pendorongnya apa? Kalau pendorongnya itu sebenarnya itu saya bukan kalau dasarnya ya Mas ya, itu bukan suka di videografi atau fotografi, tapi sepenting di depan komputer. Itu suka. Contoh main game, dulu kan main apa ya gamenya kayak apa? Yang pertanian. Harvest Moon. Ya betul, itu suka loh Mas dari dulu itu, karena ada saudara di daerah luar kota itu punya PC kan di rumahnya. Di tahun itu mungkin tahun 2006, 2009 itu sudah punya PC gitu. Personal komputer. Ya, itu kayak keren loh Mas. Wow. Dasarnya itu sebenarnya. Kalau di bidang kreatif atau videografi, sebenarnya saya itu orang yang tidak terlalu menggaungkan sebuah passion loh Mas. Enggak terlalu seperti itu. Jadi penting di depan komputer senang. Dan ketika saya memilih sebuah bidang itu pasti akan tak geluti gitu loh Mas. Tak tekuni gitu. Bukan karena aku suka terus malah konsisten seneng dan lain sebagainya, tidak. Karena saya percaya ketika sesuatu itu kita seneng, terus kita jalani bertahun-tahun, itu pasti akan ada bosannya juga. Akan tetap gak seneng juga gitu ya. Jadi prinsipnya itu saya lebih, ketika saya sudah memilih ini, ya wes diterusi gitu loh Mas. Gak boleh gampang menyerah, gak boleh ngeluh dan lain sebagainya. Komitmen jadi bentuknya. Betul sih Mas, lebih ke komitmennya itu tadi. Tadi itu yang menarik itu tentang cerita ini Mas, dinamika terkait orang tua dan keluarga. Tadi kan Mas Ardi sempat ngomong 4 bersaudara. Anak satu-satunya dari satu ayah satu ibu, tapi 4 bersaudara dari ibu sama ayah yang berbeda. Itu gimana Mas tadi? Ceritanya aku bingung gitu. Tadi kok menarik. Akhirnya saudaranya kan 8. Iya 8 ya berarti ya. Bertujuh. Oh bertujuh. Karena kan berempat dengan seibu, berempat dengan sebapak. Tapi kalau tanpa saya semua kan 3-3. Oh jadi kan 6 sama saya 1 jadi 7. Iya, jadi irisan ngono ya. Iya 7. Berarti kalau yang pertama tadi itu ayah meninggalkah atau? Jadi kalau sepengetahuan saya Mas ya, memang ini tidak pernah saya tanyakan ke ibu. Tidak pernah saya tanyakan. Takut menyakiti ya apanya apa ya? Atau ya aneh aja tanya gitu ya? Ya tidak ingin bertanya sih Mas. Sebuah masa lalu gitu loh Mas. Oh iya. Jadi kalau cerita dari beberapa saudara itu, jadi sebelum saya lahir itu sudah jatuh talak 1. Pas yang kandungan? Iya. Jadi dan ketika talak 3 kan harus ketika sudah dilahirkan. Kalau itu sesuai syar'inya kan seperti itu. Jadi hamil berapa bulan saya kurang tahu, ibu itu sudah jatuh talak 1. Jadi ketika saya lahir entah seperti apa itu sudah pisah gitu loh Mas. Jadi ibu menikah lagi dengan ayah tiri saya, itu ada adik saya dari seibu itu 2. Terus si ayah tiri saya ini meninggal. Terus menikah lagi,
dengan ayah tiri saya yang kedua itu ada anak satu lagi. Jadi seibu itu berempat bersaudara. Dengan dengan yang adik dua saya itu dengan ayah tiri yang pertama yang sudah meninggal. Terus yang adik saya yang terakhir yang merempat itu dengan ayah tiri saya yang kedua. Gitu. Kalau sebapak itu, jadi bapak menikah lagi dan punya anak 3 sampai sekarang. Jadi itu. Kalau yang kandung makanya tadi 3 sana 3 di ibu tambah Mas Ardi 7 betul. Jadinya. Berarti sempat ada kondisi nggak ada keberadaan ayah juga Mas posisi itu? Karena saya kan ikut dari saya kan dari kecil kan ikut ke ibu kan. Ikutnya ke ibu. Ke ibu dari kecil. Dan itu sampai saya besar itu mungkin jadi ibu menikah dengan ayah tiri yang kedua itu saya sudah SMK. Oh, jadi lama ya. Juga. Jauh sebenarnya. Jadi adik saya 2 yang dari seibu itu mungkin usia adik kecil yang perempuan itu 2-3 tahun itu meninggal Mas. Jadi memang ditinggal masih kecil oleh ayah tiri yang pertama, adik saya. Dan saya masih ingat itu kesana ketika ziarah itu masih SD atau malah TK saya. Ketika ayah tiri saya yang pertama meninggal itu. Jadi selama itu sampai saya SMK itu tidak, karena ayah juga nikah lagi. Itu secara secara nafkah batin dalam artian ini pendidikan, bagaimana seorang ayah itu memberikan mindsetnya, pembelajaran kehidupan dan lain sebagainya itu semua dari ibu. Semua dari ibu. Jadi ya memang nggak. Ya single parent jadi kayaknya. Single parent. Soalnya sekarang ini kan juga banyak kemarin sempat keluar fenomena fatherless. Jadi bukan tentang dia nggak punya ayah, bisa jadi ayahnya itu ada, punya ayah, tapi ayahnya nggak pernah hadir. Sibuk kerja atau beda kota, bahkan ada yang beda negara. Sehingga akhirnya ini juga mau nggak mau akan punya dampak negatif ke anaknya gitu Mas. Kalau yang dirasain Mas Ardi waktu itu gimana Mas ketika nggak ada sosok ayah gitu? Jadi ini Mas ya, mungkin saya disclaimer di awal ya. Jadi bukan saya tidak bersyukur atau saya tidak akan takzim dengan ayah saya yang pertama tadi. Yang asli. Ya, yang kandung tadi. Tapi ini jadi tetap ada nafkah juga sebenarnya dari ayah saya yang disampaikan ke ibu gitu. Meskipun berbeda tempat tinggal. Itu sebenarnya beda kecamatan sih Mas, bukan yang beda kota. Cuman karena pekerjaan ayah itu mengharuskan keluar kota, jadi hanya pulang mungkin 2 minggu sekali, seminggu sekali ke rumah yang beda kecamatan itu tadi. Ya, yang rumah dengan istri dengan anak-anaknya. Yang baru. Dan itu pun saya sebenarnya tidak menyalahkan, karena kan juga ada tanggung jawab kan Mas, tanggung jawab ke istrinya, tanggung jawab ke anaknya 3. Betul. Dan itu juga sebuah bukan beban, sebuah tanggung jawab yang harus beliau penuhi. Tapi karena kondisi seperti itu, dulu itu jadi karena kan selalu sendiri Mas ya, dalam artian tidak ada sosok ayah atau bapak dari kecil itu. Uang saku itu sering dikasih sih sama ibu atau sama mbah, tapi bukan nominal yang sama dengan teman-teman. Contoh di SD itu saya hanya dikasih uang saku Rp500. Kalau zaman dulu itu hanya cukup untuk beli es. Atau kalau pentol itu masih Rp100-an. Dulu itu. Atau semacam itulah. Itu hanya Rp500. Oleh 5 lah ya. Iya 5. Enggak minum. Tapi kadung itu pentol itu enggak beli minum. Minumnya jaluk kanyane. Tapi sering pagi itu harus sarapan. Wajib. Harus sarapan wajib. Tapi ada yang buat sarapan? Ada sih Mas. Gitu. Terus dan
SMP juga sama. Dan itu saya sering ada rezeki tiba-tiba loh Mas. Entah ada yang ngasih dari keluarga siapa, ada yang ngasih dari bude siapa. Itu ada uang saku yang itu bukan dari pemberian ibu atau mbah loh, atau yang tinggal satu rumah dengan saya. Jadi kayak merasa ya apa ya? Sempat tidak bisa menerima kenyataan lah Mas. Oh itu sempat ada fase itu ya? Iya. Nggak, masih protes gitu terhadap internal, terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri dan terhadap Gusti Allah. Nggak menerima kenyataan. Nggak menerima Mas. Karena yang saya lihat, istilahnya teman-teman yang lain itu bisa punya bapak, bisa diajak jalan kemana, bisa naik motor kemana, ataupun sekedar rekreasi lah, ataupun tidak pernah ada kan sosok seperti itu. Meskipun sebenarnya juga saya setiap Idul Fitri, setiap beberapa bulan itu juga main ke sana sebenarnya. Cuman nggak ada sesuatu momen yang intens gitu loh Mas. Itu yang membuat sempat tidak bisa menerima kenyataan. Maksudnya itu dilampiaskan dalam bentuk apa? Maksudnya apakah protesnya bentuk apa gitu loh Mas? Kalau sampai protes enggak juga sih Mas, tapi hanya di hati, hanya dipendam loh Mas. Unek-unek Iya, sendiri aja, enggak sampai yang sampai sampai rok-rokokan, nakal ngono enggak juga sih. Hanya protes aja di dalam diri sendiri itu. Jadi ada rasa iri gitu Mas ke teman-teman lain. Terus bisa berdamai itu prosesnya gimana Mas Ardi? Berdamainya itu mungkin saya cukup lama sih Mas. Mungkin pas kuliah atau malah bahkan pas bekerja sendiri gitu. Karena itu kan tidak pernah saya sambatkan atau cerita ke siapapun, tidak pernah. Ke Pak D atau keluarga atau teman saudara tidak pernah sama sekali. Jadi ya memang hanya dipendam sendiri momen-momen seperti itu. Tapi salah satu momennya itu karena dari SMP itu sering mandiri Mas ya. Secara uang kan tidak pernah minta. Karena saya tahu kan ibu kan tidak bisa kan dengan 3 anak single parent, semua sekolah SD, TK, SD, SMP, SD 2, saya SMP kan berarti. Itu kalau saya minta itu, jadi uang saku itu saya tidak pernah minta. Kalau dikasih saya syukuri, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih ya wes. Berarti nggak sanggup. Nggak sanggup. Tapi cenderung sering ada uang yang dikasih tadi. Yang dikasih tadi loh Mas, yang dari ada aja dari bude, Iya. Karena momen itu cukup panjang, lama dari SMP SMK. Itu saya merasa bisa sendiri loh Mas. Mandiri, bisa sendiri, bisa apapun tanpa ketergantungan dengan orang tua. Dan itu ada momen saya bisa dandani motor dewe. Bisa beli baju sendiri. Dari mana berarti? Berarti punya motor? Motornya orang tua sih. Pokoknya bisa sendiri lah Mas dari uang-uang yang dikasih itu tadi. Kau kumpulkan gitu? Iya dikumpulkan. Itu ada momen ketika ibu cuci piring. Ibu cuci piring itu entah terlontar seperti apa sebuah kata-katanya itu. Ibu bilang, jadi sampai sekarang itu masih masih sebuah momen yang tak sesali loh Mas. Ibu itu bilang, yo le sama lo wis iso dhewe sembarang-barang. Wis ora usah manut ke ibu loh. Dan seketika itu juga saya minta maaf. Saya merasa merasa semua bisa itu mengakibatkan kesombongan loh Mas dalam diri sendiri. Dan itu sebuah momen kesalahan yang pertama kali dan terakhir saya lakukan ke ibu. Yang saya tidak tahu kan perjuangannya seberat apa, single parent dengan 3 anak tanpa bantuan seorang laki-laki
Dan pada akhirnya ternyata memang banyak hutang untuk menutupi ya makan 3 anak. Itu banyak hutang sana sini ternyata. Ketika saya kuliah, ketika saya bekerja itu memang tidak mengharapkan bisa dikuliahkan oleh orang tua. Tidak pernah terbersit pun akan membebankan tanggung jawab ini. Makanya saya langsung pikiran ketika SMK itu ya langsung kerja dulu. Kerja, mengumpulkan uang, baru kuliah dengan uang yang saya kumpulkan sendiri. Jadi tidak pernah terbersit pun, so ibu iso nguliai. Tidak pernah sama sekali saya mas. Di momen itu yang merubah awal tadi yang yang Gresulo tentang iri tadi. Iya, tentang iri semua sudah berubah di momen itu. Waktu mas. itu ya. Di momen itu sudah berubah. Oke mas, tisu nih mas. Tisu dulu. Nah yang menarik itu tadi terkait kemandirian. Mas Ardi, kalau yang saya simpulkan ini mas, nanti minta tolong koreksi kalau salah. Malah ngerasa bersalah karena terlalu mandiri. Itu ini benar gak sih mas? Atau padahal mandiri itu kan identiknya positif. Oh mandiri, nanti berarti dia sudah bisa nggak tergantung sama orang lain. Kenapa Mas Ardi ngerasa kemandiriannya Mas Ardi waktu itu malah jadi suatu kesalahan? Menurut saya kemandirian yang saya rasakan dulu itu karena merasa bisa semua sendiri loh mas. Tanpa ada bantuan orang tua, bisa dapat penghasilan sendiri, bisa dapat rezeki sendiri itu. Dan itu saya campurkan dengan rasa atau menghilangkan rasa takzim saya ke orang tua. Efeknya jadi rasanya tidak takzim gitu ya. Kalau ya, jadi saya campuri lah mas. Saya campur dengan rasa ketidak bisa birrul walidain ini timbul loh mas. Yang saya rasakan. Jadi kalau mandirinya saja sebenarnya positif. Iya tapi bagus. Karena waktu itu aku nggak butuh juga sama orang tua. Gitu kurang lebih mas. Yeah. Jadi semisal beli sesuatu itu ya tidak izin. Semisal membenarkan motor yang dan lain sebagainya lah mas, beli baju dan lain sebagainya. Itu nggak izin loh. Dan ibu dengan sampean nggak izin itu merasa kayak nggak dilibatkan terus marah gitu tuh pas waktu cuci piring tadi. Kalau cuci piring itu saya lupa mas momennya seperti apa. Tapi intinya saya juga melontarkan sebuah kata yang menyakitkan menurut saya. Kurang pantas juga. Kurang pantas ke ibu. Kalau akhirnya proses rekonsiliasi atau baikan sama ibu gimana mas setelah kejadian itu waktu itu? Insya Allah karena saya itu kan momen pertama mas. Momen pertama kok berani ngomong seperti itu dan itu langsung saya minta maaf mas. Saat itu juga itu maghrib kalau nggak salah, sebelum sholat maghrib itu saya langsung minta maaf. Awalnya itu saya tinggal kok saya rasa kok terlalu berlebihan, terus langsung minta maaf saat itu juga dan ya brebes kabeh. Pelukan gitu ya. Berpelukan. Berarti Mas Ardi ini termasuk yang cukup intim juga dengan ibu ya kalau dilihat dari cerita ini ya. Bagaimana tidak intim kan selama ini kan kalau ibu tuh mas. Jadi banyak waktunya ya sosok ayah di ibu juga akhirnya mas. Kalau itu bisa kayak gitu gak sih mas? Ketika gak ada ayah, ibu itu juga bisa memungkinkan jadi ayah juga. Sosok ayah juga gak mas kalau pengalamannya Mas Ardi? Iya. Saya. Monggo tenang aja. Gak apa-apa. Kita tunggu. Oke teman-teman, kita balik lagi. Tadi sempat kepotong sebentar. Mas Ardi sangat terharu dan harus meninggalkan kursi panas. Karena ini juga Mas Ardi ini setelah 4 tahun baru pertama kali di podcast hari ini Mas Surya. Akhirnya Mas Ardi ngerti perasaan kita. Akhirnya dia ngerti di depan kamera. Di depan kamera begini rasanya. Ya kadang-kadang dredeg, kadang-kadang terharu. Ya gitulah kira-kira ya. Oke Mas Surya silakan dilanjut. Ini tadi masih tentang isu fatherless Mas. Kalau di hidupnya Mas Ardi akhirnya ada gak sih tetap meskipun bukan kandung tapi
sosok ayah yang membina Mas Ardi atau jadi mentor, kalau di ceritanya Mas Ardi seperti apa? Nggih. Kalau sosok pengganti ini lebih ke Mas ya, lebih ke pendidikan di mindsetnya ya, atau perilaku dalam menghadapi ideologis lah ya. Ya, itu Pak Le atau paman. Jadi adiknya ibu. Meskipun jadi Pak Le itu atau paman itu dari bujang kan sering ke luar negeri. Jadi salah satu, dan ini juga yang memberikan nama saya itu Pak Le. Makanya secara nama kan Ardi Chandra Firstian. Firstian itu kan anak pertama. Oh iya, itu kan menurutku visioner sih Mas namanya. Soalnya di luar negeri juga tadi ya. Jadi cukup lama di Amerika dulu Pak Le itu bekerja sebagai tenaga kerja di sana. Itu yang memang sosok yang tak jadikan panutan dalam beberapa hal ataupun malah banyak hal dalam pengambilan keputusan, entah dalam bekerja, entah dalam memilih jodoh ataupun banyak hal lah. Kalau yang Mas Ardi paling ingat apa ya? Nasihat beliau yang paling berkesan apa? Yang paling dibawa juga dalam hidup value-nya. Karena kan bekerja di Amerika itu kan berat Mas ya. Berat dan keras di sana itu. Secara waktu, secara kedisiplinan itu juga berat. Itu yang selalu ditanamkan itu jangan pernah nyolong balung Mas. Nyuri tulang. Ya. Apa itu Mas maksudnya? Dalam artian seperti ini. Kalau kita dalam bekerja itu semisal digaji 3 juta per bulan dari bekerja jam 8 sampai jam 4 atau jam 8 sampai jam 5. Itu kok ternyata kita itu secara performa, secara kedisiplinan itu seharusnya gaji 3 juta itu terlalu banyak. Ada hal yang kita curi loh Mas. Yang sebenarnya dengan performa kita, dengan etos kerja kita itu digaji 2 juta itu wes bagus. Tapi kan ada spare 1 juta tadi selisihnya loh Mas. Dan itu dianggap dalam definisi filosofinya nyolong balung ini adalah karena ketika 1 juta tadi kita makan menjadi tulang, menjadi darah, menjadi daging, itu akan tidak barokah loh Mas. Tapi ketika kita digaji 3 juta, performa kita itu kok lebih daripada gaji itu. Itu mungkin kita sekarang tidak merasakan benefit atau bonus gaji yang naik dan lain sebagainya karena kondisi perusahaan yang tempat dia bekerja belum siap menggaji 5 juta misalkan. Tapi insya Allah saya yakin next step di tahun ke depan atau mungkin beberapa bulan yang akan datang itu akan ada something yang big gitu loh Mas. Yang menggantikan selisih tadi juga plusnya gitu loh Mas. Jadi itu yang ditanamkan oleh Pak Le. Semisal sampean di jam kerja itu jam 8 wes masuk ya Pak Le itu datangnya jam 7 jam 6. Jam 6 sudah datang biasanya dalam tempat bekerja. Sempat Pak Le itu dimarahin karena jam 6 datang kan jam 8. Jam 6 sudah datangnya itu dimarahin oleh si manajernya. Jadi kecepatan malah dimarahin. Kenapa, Mas? Karena kan ditanyai, Mas sampean apa wis sholat duha? Jadi dimarahinya karena berangkat terlalu pagi dan belum sholat duha oleh si manajernya tadi. Dan itu tak jadikan acuan memang dalam bekerja dimanapun itu tak usahakan selalu tepat waktu Mas. Disiplin loh Mas. Semisal kan saya kan pernah bekerja di kasir Indomaret juga Mas. Selama 1,5 tahun. Itu pas kuliah Mas? Iya. Oh gitu. Jadi bekerja di kasir juga nyambi kuliah dulu itu. Ketika masuk kan jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu sebenarnya bukan masuk sih, harus buka toko. Harus dibuka loh Mas. Maka jam 6:30 itu harus prepare, harus sudah datang, sudah disiapkan, mungkin dibukakan gerbangnya, rak-rak yang ditatain, laptop atau PC dinyalakan dan lain sebagainya itu. Dan kecenderungan orang yang shift pagi itu
kemarinnya itu shift malam Mas. Jadi sampai jam 11, jam 12. Maka sebenarnya berat, sebenarnya bangun pagi itu sesuatu yang berat kalau yang saya rasakan dulu. Meskipun toko itu tutup jam 10 malam, itu prepare closing, menghitung uang, apakah ada minus atau enggak, itu kan dihitung juga. Dan di malam itu harus selesai rampung. Itu bisa jam 11 atau setengah 12 itu baru nyampe rumah. Atau malah jam 12 malam. Pagi, mungkin tidur sebentar, langsung shift pagi. Jadi ya memang berat menurut saya. Tapi berat yang tidak membuat saya mengeluh. Tapi sepenting ya dijalanin aja. Terus kuliahnya kapan Mas kalau gitu? Kan sambil kuliah tadi. Dulu itu saya izin memang ke kepala toko saya. Dan terima kasih namanya Pak Aldo ini. Terima kasih. Pak Aldo makasih. Kalau nonton ya. Itu mengizinkan Mas. Jadi saya kerja di Indomaret diizinkan untuk kuliah. Kuliah itu dalam satu hari bisa 2-4 jam. Ketika shift pagi saya, misalkan jam 7 sampai jam 3 sore. Itu kok kuliahnya jam 1 atau jam 12 siang, itu saya izin pulang dulu. Izin pulang, tapi dari rumah itu sudah bawa baju Mas. Sudah bawa baju penggantinya. Izin pulang dulu, berarti izin ke kampus, kuliah. Kan ada selisih 2 jam. Yeah. Jam 12 sampai jam 3 kan. Itu saya ganti malamnya Mas. Oh diganti. Diganti bekerja malamnya. Berarti tetap gak nyolong balung lah ya. Insya Allah buatan. Tadi aku ada komen, itu nyolong balung gitu. Tapi kan diizinin, jadi gak nyolong. Kalaupun tadi. Kan apa kontraknya kan berapa jam kerja. Kalau kurang kan harus nyolong balung. Berarti nyolong balung. Tapi ternyata digantiin. Berarti gak situ nyolong balung. Jadi sosok paman itu ya Mas yang berpengaruh tadi di hidupnya Mas Ardi. Sampai ke tentang jodoh Mas Agung. Jadi kan disebutin juga nasihat tentang jodoh itu juga dari paman ya Mas ya. Ini ya ada cerita menarik tentang jodoh itu juga nggak Mas? Jadi kan ini mungkin beberapa tahun setelah saya bekerja di Indomaret kan Mas ya. Jadi secara pekerjaan itu saya lompat-lompat Mas. Jadi pernah jaga warnet, terus pernah di bengkel las. Bengkel las juga. Merakit tower-tower. Jadi menghitung sin cost dan lain sebagainya. Komplek, ya, keilmuan komplek udah dia. Soalnya matematika tadi kali ya. Iya kan? Terus ke Indomaret. Baru ke Indomaret kan nyambi kuliah. Kuliah itu nggak sampai lulus. Terus langsung ke stasiun televisi. Setahun di Tulungagung. Terus geser ke Surabaya selama 2-3 tahun. Terus balik lagi ke Tulungagung di bidang kreatif di Tulungagung. Ada saya dulu itu dapat investor. Ada production house yang saya buat gitu Mas, atau yang kita sepakati untuk dibikin bersama. Saat itu saya sebagai manajer di production house tadi yang saya kelola, itu kan ada job freelance Mas, foto video event. Itu saya foto-foto sembari cari jodoh sih Mas. Oh gitu. Jadi ada yang cocok tak foto. Oh gitu. Ada yang cocok tak foto gitu. Modusnya gitu. Pantesan ya sekarang saya jadi memaklumi. Ternyata teman-teman kameramen gitu ada yang dicontoh. Oh gitu, ada teladannya. Ada teladannya. Jadi pada saat itu ada 2 orang Mas, atau 2 kandidat yang ini pernah tak ceritakan ke istri atau enggak ya? Bahaya juga nih. Bahaya istri jangan nonton. Bahaya nih. Jadi ada 2 orang Mas yang saya iki oke gitu. Tak tanyakan ke panitia event itu nggak ada yang tahu Mas. Iki sopo, ini siapa, namanya siapa, alamatnya di mana, nggak ada yang tahu. 2 orang tadi. Lah ini 2 orang tadi ini tak tanyakan ke Pak Lek saya. Yang rumahnya di Sidoarjo, bukan di Tulungagung. Eventnya kan di Tulungagung Mas. Itu posisi Pak Lek di Surabaya, di Sidoarjo. Tak kirimin foto. Kan namanya kan Mas Dwi, meskipun paman tak panggil Mas. Mas Ray dan Mas Agung. Itu Mas, jenengan pados niki infone sapa ya? Carikan info A1. 1 jam kemudian sudah dapat Mas. Sudah dapat juga. Seintel dia rupanya. Dan yang pertama, kan 2 orang. Yang pertama itu kayaknya
nggak tahu atau nggak dapat infonya. Yang kedua ini dapat. Yang dapat ini jadi istri saya sekarang, Mas. Oh. Iya. Tapi jarinya salah Mas tadi. Apa? Jarinya gini. Ya kan dua. Dua, ya. Terus jadi kalau dilihat kamera kayak kurang menarik. Untungnya yang ketemu yang kedua. Jangan sekarang akhirnya berjodoh dan punya anak ya. Kalau nanti dapat dua-duanya bisa bahaya. Oh gitu. Oh gitu. Jadi itu peran paman juga. Iya, Mas. Peran paman. Berarti paman itu besar ya jasanya dalam kehidupanmu ya dia. Iya. Memang salah satu yang terbesar juga. Nah kalau ini sekarang masuk ke fase pecah telur nih Mas. Telur. Kok bisa gabung gitu tau? Aku penasaran kan Mas Ardi dengan perjalanannya macam-macam. Ketemunya nanti gitu. Terus ya. kok bisa akhirnya kolaborasi sama Mas Agung ini ceritanya gimana? Kalau saya kan sudah sering cerita. Nanti kan sudut pandang Mas sudut pandang Ardi. narasumber kita gitu Mas. Kok bisa dipecah telur Mas gitu. Iya. Jadi kan yang tadi Mas, kan saya kan 2 tahunan atau 3 tahunan kan di Surabaya. Di daerah Wiyung. Itu di stasiun televisi swasta. Di sana memang saya dulu itu memang pengen balik ke Tulungagung. Gitu. Memang pengen balik ke Tulungagung, pengen berkarir di Tulungagung gitu Mas, dekat dengan orang tua, dekat dengan ibu dan bisa pulang setiap maghrib atau setiap sore. Karena salah satu keberkahan dalam bekerja itu bisa pulang setiap hari di rumah. Itu keberkahan dalam bekerja dan itu yang saya dambakan dari dulu. Kalau di Surabaya kan tidak bisa pulang setiap hari meskipun pulang di kos tapi tidak pulang di rumah gitu. Belum pulang lah ya itu kategorinya. Ya belum pulang. Itu kan terus balik ke Tulungagung itu karena ada salah satu tawaran dari salah satu pengusaha di Tulungagung itu untuk bangun production house. Media produksi untuk foto video wedding, company profile, TVC, iklan dan lain sebagainya. Itu berjalan cukup lama. Itu ada teman SMK dulu yang sebagai model di salah satu perusahaan gamis fashion, yaitu punyanya Mas Agung, Swarga namanya dulu. Usaha saya gitu ya Mas Agung. Oh iya dari Mbak mau sebut nama enggak jadi. Oh dari model ya berarti. Oh iya dulu dari model ya. Iya. Karena saya sudah sering pakai model itu. Iya. Direkomendasikan oleh yang foto sekalian yang gitu foto ya. itu. Jadi perantarnya si temanku ini tadi. Dan itu mungkin ketika ketika dulu kok sampai. Jadi pernah Mas istilahnya saya rasa terima kasih lah Mas. Ke dia. Karena telah mempertemukan dengan saya. Mempertemukan. Itu ya tak kasih uang berapa dulu gitu Mas. Lah saya malah malah terima kasih sama saya. Lah bentuk terimanya berbeda Mas. Bentuknya berbeda. Awalnya dari model bisnis fashionnya Mas Agung. Itu dikontrak selama setahun untuk pembuatan konten, foto dan video gamisnya Mas Agung. Di usaha saya. Ya di usahanya Mas Agung. Tapi dulu saya nggak paham itu Mas, karena kan yang nangani sudah ada manajernya ya. Mas Angga. Mas Angga, jadi saya nggak. Waktu itu masih belum interaksi langsung. Interaksi langsung. Nah terus kan itu langsung bikin pecah telur apa ada project apa dulu waktu bareng Mas Agungnya yang intens Mas? Enggak ada kayaknya Mas. Langsung ya di pecah telur? Itu setelah beberapa jalan lama gitu. Setelah usaha saya juga mulai menurun. Iya. Baru berarti langsung pecah telur kalau sama Mas Agung sama Mas Ardi. Iya. Tapi nih Mas, yang mau saya sampaikan itu memang dari bekerja dulu itu selalu berpikiran mosok gini terus. Masa sebagai seorang editor, seorang kameramen terus ya pengenlah usaha sendiri, usaha dewe. Tapi untuk memulai kemana atau usaha apa yang akan saya kerjakan itu enggak tahu sama sekali. Kudune piye langkahnya seperti apa enggak pernah terpikirkan. Jadi ketika tiba-tiba kok ada tawaran, misalnya Mas Agung mengajak, yuk coba bangun channel ini, YouTube. Itu memang tidak ada pikiran sama sekali ini menjadi usaha utama atau awalnya usaha. Gitu. Enggak pernah sama sekali. Ya hanya karena prinsipnya itu saya selalu bekerja
sakpol kemampuan lah Mas. Apa yang saya bisa ya tak kerjakan sakpol kemampuan yang saya bisa. Jadi tidak ada harapan atau tidak ada ekspektasi bisa sebesar ini gitu loh Mas. Ya. Tapi meskipun itu sampingan gitu Mas ya, awalnya dipikirnya malah sampingan ini. Jadi kalau sampingan memang iya, dan sebenarnya itu ada benefit juga ke PH yang saya yang saya ke hubungannya PH sama kolaborasi Yeah. awal itu. Jadi kan meskipun ini istilahnya usahanya Mas Agung dengan saya dengan ada satu orang lagi itu ada benefit sewa kamera atau sewa productionnya lah sebagai jasanya. Karena kan dulu kan masih sewa atau tidak punya alat sama sekali. Itu ke PH yang saya kelola loh Mas. Okay. Jadi memang ada benefit ke saya ke usaha ke apa jenenge? PH yang saya kelola juga ada benefitnya. Ke sampingannya juga tetap bisa jalan. Okay. Dulu kontennya juga nggak setiap hari Mas Surya. Seminggu sekali hari Sabtu. Oh makanya masih bisa akhirnya. Saya juga masih bisa ngurusin usaha yang dulu. Walaupun juga sudah mulai turun. Yang akhirnya bikin mantep apa Mas? Akhirnya Resign. cocok sama Mas Agung jalanin pecah telur. Kalau mungkin kesini dulu Mas ya. Jadi memang awalnya itu kan masih satu orang. Berarti yang ngambil gambar atau yang ngedit sendirian. Maksudnya kan ya yang bisa kan di saya kan yang ngambil video dan editingnya. Itu ya sering semisal besok tayang. Semisal kok tadi kemarin itu belum rampung jadi harus ngerjakan sampai subuh Mas. Harus sampai subuh. Sampai subuh. Terus ya diupload, diedit dan jam 8 tetap kerja, tetap bekerja seperti biasa. Yang di PH-nya itu. Iya, yang di PH-nya. Okay. Ya, dulu saya juga sering nemenin Mas. Misal malam-malam gitu ya walaupun enggak selesai pas waktu mulai ada endosan dia masih bekerja. Kan juga masih pakai alatnya dia di tempat kerja ya. Jadi di tempat kerja di luar kota gitu ya. Besok harus tayang gitu ya. Jadi pagi sampai siang itu syuting, malamnya ngedit, besok syuting lagi. Nanti aku tak temenin Mas sambil saya tidur gitu ya. sambil tidur tapi. Menemani sesuai definisi. Lah kan maksudnya kita mengerjakannya di kamar yang sama gitu ya. Dia ngerjakan saya tidur. Oke. Terus kenapa mulai cocoknya itu sebenarnya saya Mas. Saya melihat dari pengalamannya Mas Agung membangun usaha sebenarnya. Yang berempat Mas ya. Yang usaha sebelumnya yang Swarga Hijab ya. Swarga itu. Jadi sedikit banyak itu saya juga memahami bagaimana mentreatment klien atau partner bekerja. Itu memang di awal itu harus clear, harus jelas. Semisal kok nanti ada perbedaan pendapat di bidang ini, maka yang menentukan itu si pemegang bidang ini. Ataupun dalam kasus saya itu kan semisal di bidang visual, di bidang audio, video, pembelian kamera dan lain sebagainya itu ketika ada perbedaan pendapat maka yang menentukan saya. Tapi ketika ada perbedaan pendapat di bidang cerita narasumber, engkau strategi kontennya seperti apa itu ketika ada perbedaan pendapat Mas Agung yang mengambil keputusannya. Jadi itu akan meminimalisir konflik. Iya. Kalau secara ego itu pasti ada toh. Jangan orang usaha terus tiba-tiba bisa naik pasti ada. Tapi kalau di awal sudah ada clear jelas pembagian tugasnya itu di bidang apa sih, insya Allah bisa jalan lebih panjang atau lebih lama. Akhirnya sampai ke pecah telur sebesar ini. Menurut saya kan subscribernya jutaan, sudah ada tim juga ya Mas. Nah, jagain tadi Mas Ardi ngediting sendiri, ngambil video sendiri. Ketika ada tim, terus ini harus dipercayakan, masalah editing sama ngambil gambar sinematografi itu kan selera juga ya Mas. Itu gimana Mas Ardi bisa mempercayakan sesuatu yang tadinya Mas Ardi pegang kendali penuh, terus jadi ada delegasi ke pihak lain di mana itu juga terkait seni. Itu di awal sulit Mas saya. Sulit dan cenderung tidak menemukan formulasi yang tepat.
Di awal. Di awal. Karena menurut saya Mas, switching dari mental seorang pekerja, terus tiba-tiba ada tim, ada teman-teman yang harus difikirkan, itu berat menurut saya di awal. Itu bukan beban, tanggung jawabnya itu 2-3 tahun itu bergejolak di dalam diri saya kan Mas. Jadi tapi insya Allah sekarang ini sudah mulai menemukan formulasi yang tepat. Bagaimana bisa berjalan jauh kan Mas ya. Ini kan bukan ranah yang penting hasilnya video api cepet tayang kan, bukan itu. Tapi ini bagaimana usaha ini bisa survive jangka panjang lama. Itu saya menurunkan kualitas saya Mas. Menurunkan kualitasnya. Menurunkan. Jadi semisal secara grade video editing, grade pengambilan gambar itu sebenarnya saya itu pengennya di A, itu tak turunkan, mungkin di B atau B minus dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu untuk bisa mencapai itu tidak terlalu tinggi loh Mas. Karena saya menyadari pengalamannya kan pasti berbeda. Jadi pengalaman bekerja saya ya mungkin di Barnet, di Indomaret, terus di Bengkel Las, pernah kuliah, terus resign, terus di stasiun televisi, pernah mengerjakan iklan di Semarang, memadam kebakaran dan lain sebagainya. Pasti berbeda pengalamannya. Dan untuk meng-create sebuah video yang saya kerjakan kan pengalamannya juga panjang atau cukup lama loh Mas. Ketika teman-teman yang barusan fresh graduate, baru terjun di bidang ini kok tiba-tiba tak kasih goals seperti ini, SOP seperti ini, berat loh Mas. Jadi saya kayaknya terlalu berat yang ingin saya capai. Jadi mending tak turunkan aja, belajar untuk ke step ini loh Mas. Tapi tetap ada batas minimal yang disampaikan ke tim minimal kayak gini. Minimal seperti ini gitu saya Mas. Tapi Mas, yang bikin sampean punya feel ngedit atau dulu salah satu alasan juga saya ngajak Mas Ardi kan karena bagus editannya atau terbukti juga beberapa menang secara lomba gitu loh Mas. Lomba sering menang, lomba apa kan yos. Karena kan saya mengakui, saya sendiri kan gak ngerti video. Pasti kalau saya menilai kan agak mungkin bias lah. Tapi ternyata Mas Ardi menang beberapa lomba yang ya cukup nasional lah begitu ya. Nah yang bikin Mas Ardi itu bisa bikin video bagus itu di proses apanya? Oke. Jadi saya itu beranggapan memang dari awal selalu menghadirkan hati Mas dalam setiap pekerjaan. Entah itu hati ketika terluka, atau hati ketika senang, atau hati ketika gembira dan lain sebagainya, itu saya coba selalu menghadirkan. Dan kecenderungan hati yang saya hadirkan dalam sebuah video itu hati yang sering ditolak loh Mas. Gimana relevansinya gimana ini? Maksudnya ditolak apa ini? Jadi kan memang dari dulu usia 23 itu saya memang sudah ingin menikah loh Mas. Sudah ingin menikah karena saya mungkin sejak kecil, sejak besar itu tidak pernah pacaran loh Mas. Jadi cobaan ujian saya itu yang paling berat itu adalah jatuh cinta itu berat Mas menurut saya. Kalau buat Mas Agung enteng, saya juga termasuk yang berat. Jatuh cinta, aku juga berat sih. Jatuh cinta itu menyiksa. Itu berat Mas, karena di lingkungan teman-teman saya itu yang bisa gonta-ganti pasangan, pacaran, bisa gandeng, bisa mengutarakan rasa cinta dengan pengalamannya dia baru. Nunjuknya kok ke sana. Soalnya ada yang pengalaman di depan sana Mas. Yang baru tadi. Itu dengan lingkungan seperti itu saya mencoba tetap kekeh dengan prinsip saya loh Mas. Itu berat. Prinsip tidak mau pacaran. Tidak mau pacaran. Itu berat Mas. Yang berat itu adalah ketika kita seneng, kita jatuh cinta dengan dia sebenarnya juga jatuh cinta dengan kita. Kok tahu? Ya kelihatan lah ya. Kelihatan Mas sebenarnya. Tapi pengen jogon loh Mas, pengen menjaga hal
yang tidak mau pacarannya itu. Itu berat menurut saya. Terus ketika mau serius, oh iya bisa inilah aku meskipun dengan gaji UMR dan sebagainya karena sudah ada tabungan dan lain sebagainya itu berani untuk melamar dan sebagainya. Itu kurang lebih kalau saya hitung itu 11 kali Mas ditolak. Ditolaknya itu 11 kali Mas. 11 kali. Jadi berarti di 11-11-nya itu seneng berarti ya Mas? Bukan kok ngasal ngelamar itu enggak? Seneng Enggak, seneng dhisik terus pengen menikah. Seneng terus habis itu ngumpulin modal untuk ngelamar, ternyata ketika ngelamar ditolak ngono ya? Insya Allah kurang lebihnya begitu. Tapi ada beberapa yang awal-awal itu ya pengen memang semuanya pengen takjak nikah kabeh sih Mas sebenarnya. 11-nya itu. Jadi serius lah ini serius. Bukan sesuatu yang iya dolan bareng sih jalani aja dulu. Enggak tak gunakan itu. Langsung nikah. Itu dalam durasi waktu berapa lama 11-nya itu Mas? Mungkin 4 sampai 5 tahun sih Mas. Sejak usia 23 itu. Insya Allah 20-an 3 itu tadi. Sampai menikah tahun usia 26 tahun 2019 21 April. Wah. Eleng aku Mas. Eleng Mas. Aman Mbak. Aman. Jadi maksudnya itu memang dari sejak 23 mulai seneng, mulai ngelamar-ngelamar ternyata enggak diterima sampai akhirnya menikah sama yang terakhir ini. Karena ketika saya bekerja, jadi SMK itu kan ada libur 1 bulan. Ketika ketika naik kelas. Bukan Mas, ketika setelah ujian nasional. Oke. Itu ada libur 1 bulan. Itu saya gunakan untuk bekerja di bengkel lasnya Pak Les tadi. Yang di Sidoarjo tadi. Oh, ya. Uang pertama gajian itu full tak buatkan beli emas Mas. Emas apa ini Mas? Emas yang rencana saya itu hanya sebuah momentum. Oh ini loh kerjaanku pertama, gajiku pertama, tak belikan mahar. Udah langsung kepikiran sana ya. Tapi memang terlalu kendel terlalu berani sih. Model uang 500.000 untuk menikah ya. Ya walaupun. Tapi zaman segitu ya lumayan tinggi ya. Lumayan lah secara gram yang didapat. Oh iya. Ya mungkin itu memang sudah ada nominasinya itu sudah ada. Belum ada. Beli dulu itu belum ada. Beli dulu itu enggak ada calon untuk siapa? Enggak ada. Ya untuk disimpan nanti suatu ketika ada gitu ya. Ketika ada sudah siap loh Mas. Minimal ya. Minimal itu atau nanti kan bisa tak tambahin nominalnya. Berarti kalau lagunya ya terlatih patah hati gitu kan. Lagunya Mas Ardi, anthem songnya. Kayaknya lagu itu diciptakan untuk Mas Ardi juga ya salah satunya. Cuma terus hubungannya sama ngedit itu gimana Mas? Maksudnya gimana rasa itu ke edit itu gimana? Gimana cara konekinnya? Apakah pas waktu ngedit menghadirkan rasa sedihnya di patah hati itu? Melankolinya muncul. Iya Mas, iya. Oh gitu. Jadi menurut saya ketika kita ada rasa kesensitivitasan dalam hati kita, maka ketika kita melihat sosok sebuah cerita, ada momen apa dalam video itu, kita bisa lebih peka, Mas. Bisa kita lebih peka dan itu akan insya Allah menghadirkan sebuah karya atau video itu yang minimal buat yang menonton merinding sedikit lah. Berarti teknisnya itu sebelum ngedit itu merenung dulu, aku biar sakit hati. Rasanya kayak apa? Sakit. Baru ngedit gitu ya. Gitu ya Mas ya? Ini pernah dilakukan oleh Firsa Besari Mas. Oh gitu. Firsa Besari. Gitu. Mas Surya tahu kan? Yang penyanyi lagu. Memang penyanyi lagu ya. Iya. Penyanyi. Itu selama setahun dia itu karena mungkin ditinggal nikah oleh si calon orang yang dia sukai. Dia sukai itu. Dia melalang buana ke gunung, dari gunung ke gunung. Tapi ketika hanya sebatas itu, dia tidak bisa menghasilkan sebuah karya, Mas. Maka dia sadar momen dia itu atau feeling yang dia rasakan itu dia rubah menjadi sebuah lagu. Dan lagunya kan kita bisa nikmati sampai sekarang yang itu feel-nya kuat, Mas. Lagunya banyak dinikmati orang Indonesia. Mungkin bisa sedikit banyak orang yang merasakan momen-momen yang si Firsa Besari itu. Akhirnya itu jadi kekuatan dari ya, yang tadi rasanya waktu itu kok kayaknya nggak dapat itu malah jadi kepekaan tersendiri. Karena memang saya setuju sih Mas, karya itu terutama untuk seni ya, video, foto itu yang utama ya nuansanya. Nuansa yang meliputi video itu memang kerasa sih kalau di Pecah Telur.
Jadi gara-gara ditolak Gara-gara 11 itu, kali. 11 kali. Mas. Saya sangat beruntung berarti ya. Itu kalau nyari editor yang sering ditolak gitu Mas. Ya. Itu yang susah. Jadi kalau saya cari editor lagi, pernah sakit hati apa aja? Iya, berapa kali. Berapa kali sakit hati? Momennya apa Portofolio, aja? Iya. portofolio sakit hati Anda Portofolio ceritakan. sakit hati. Kalau kurang mantep enggak sih? Kurang ya? Kamu harus sakit hati dulu. Jahat Oh, jatuh seru ya. juga, ternyata nyambungnya ke sana. Iya. Oke, kayaknya sudah waktunya juga lama juga ini Mas. Kan sering ikut lomba ta Mas? Ya ikut lomba. Aku keingat momen lomba itu. Jadi video pertama, video yang saya kerjakan itu apa ya? Pernah juara kan Mas? Juara di tingkat nasional itu yang mengadakan Kementerian PMK. PMK itu kepanjangannya Mas kalau PMK itu yang orang sakit. bukan. Bukan Apa ya itu? Sekarang gonta-ganti ya Mas, yang dulu juga nggak tahu. Iya. PMK lah itu tentang apa maksudnya? Itu kalau videonya cuman 1 menit, cuman tentang nasionalisme sih Mas, tentang itu. Bukan PMK. Dulu itu lomba Mas dari Kementerian Kemenparekraf. Oh, kalau itu tahu sih iya. masih ada. Kalau PMK sekarang sakit untuk penyerang sapi Mas. Oh dulu Mas, kalau yang PMK itu menterinya Bu Puan. Oh, dulu ada juga memang Bu Puan PMK. Maharani. Ada ya betul. Oke. Yang Kemenparekraf itu ada lomba. Itu yang jurinya itu Raditya Dika Mas. Oh gitu. Ya, jadi masih malah keingat itu. Jadi itu saya dapat juara 2. Yang jurinya itu Mas Raditya Dika. Jadi kayak sebuah kebanggaan juga dijuri oleh Mas Radit dan bisa juara 2. Tapi entah masih ingat apa enggak dengan karya saya kurang tahu. Ya jelas lupa lah. Paling lupa. Area mau video itu dijuriin oleh Mas Radit dan menang gitu ya. Iya menang. Dan itu pertama kalinya juga ke Labuan Bajo. Oh. Iya. Makanya keingat. Keingat. Prestasi sih. Oke ya. Dan kemarin saya juga teman-teman, aku minta Mas Ardi Mas Ardi ini saya suruh minta ngisi kelas. Oke. Kelasnya di mana di membership ini. Jadi teman-teman yang penikmat pecah telur itu sekarang bisa ikut materi premium dari pecah telur dengan cara join di membership. Materinya banyak. Yang jelas ini adalah meningkatkan skill teman-teman terutama di bisnis supaya bisnisnya naik level. Begitu. Nah Mas Ardi ini yang tak lihat kan dia itu, saya pernah sempat iri Mas dengan Mas Ardi. Irinya begini. Saya untuk sampai di titik pecah telur itu harus mengalami gonta-ganti usaha. Oke. Gonta-ganti dari dulu pernah jadi loper koran. Itu bukan usaha ya, jualan ya. Iya. Termasuk usaha lah, mini usaha, jualan es, terus loper koran, usaha cover mobil, terus kemudian yang terakhir Suarga Hijab itu belasan usaha yang pernah saya buka. Kemudian di pecah telur. Nah Mas Adi kok enak gitu menurut saya. Ternyata setelah saya podcast juga ternyata gak enak. Tapi memang berbeda zona begitu ya. Kalau saya dari awal, saya tuh kerja cuma sekali Mas. Jadi warnet aja. Mas Adi di penjaga warnet, selebihnya usaha semua. Dagang dan usaha. Nah Mas Adi ini menurutku kok enak begitu. Iri saya tuh kok enak. Maksudnya gimana? Dia punya usaha pertama kali dan langsung bisa panjang begitu ya. Bisa langsung menurut saya usaha yang ada harapan gede gitu loh Mas. Ada harapan gede dan panjang di pecah telur ini menurut saya optimis saja. Nah maka saya suruh minta Mas, coba bikin materi deh. Apa yang bisa membuatmu seperti ini? Materi apa sebenarnya yang ada di sampean yang ini bagus untuk teman-teman pengusaha gitu ya. Terutama yang mungkin dia itu berangkatnya dari seorang profesional. Maka dia bikin materi namanya, kan tak bebasin materinya. Apa Mas namanya Mas? Materinya pekerja yang baik. Pekerja baik sama dengan pengusaha yang baik. Pengusaha yang baik gitu. Dan menurut saya materinya juga lumayan lah yang seperti yang disampaikan tadi tapi lebih dalam lagi. Teman-teman nanti bisa mengikutin itu di membership, join membership dengan harga yang sangat murah. Kebetulan di level 1 ya Mas itu ya? Insya Allah. Di level 1 itu adalah level memulai usaha teman-teman. Jadi materinya Mas Adi tadi masuk di level 1 itu bayarnya cuma 20.000. 20.000. Plus pajak kan harus ada pajak ya sekitar 10%, sekitar 23 atau 20. 12% Mas. Sekarang 12%.
Sekarang 12%. Di 12%. membership juga 12%. 12% sekarang. Oh, berarti sekitar 24 ya. Kurang lebih. Ya, berarti kita termasuk barang mewah ya. Nah, terus juga jadi teman-teman nanti bisa juga upgrade. Nanti dari ketika materinya di level 1 sudah dilahap semua, bisa upgrade di level 2, blueprint bisnis. Jadi nanti ketika teman-teman member penikmat pecah telur, bisa diklik tuh, bisa ada pilihan memulai bisnis atau blueprint bisnis atau level ketiga. Level ketiga itu tentang brand dan marketing. Dan insya Allah nanti akan sampai ke level 6. Cuma saat ini yang tersedia hanya sampai ke level 3, brand dan marketing. Makasih Mas Ardi sudah hadir di sini sebagai narasumber. Iya, sami-sami Mas. Mas Surya kayaknya saya nyaret mau tanya lagi. Nanti aja buat di belakang atau buat sesi 2. Oh. Nanti biar Mas Ardi makin pede sering-sering jadi narasumber. Oh iya dong. Ya. Jadi ini teman-teman ini minta bantuan ini dilihat yang banyak di share ini biar Mas Ardi sering-sering. Wah aku ternyata kalau dari narasumber banyak yang nonton gitu ya. Tapi rada bahaya Mas, banyak yang nonton. Kenapa, Mas? Gitu ya? Bahaya. Kenapa bahaya ini Mas? Namanya terkenal bahaya loh. Oh, terkenal bahaya. Apa bahaya yang nampak di mata Mas Ardi? Di belakang layar lagi. Sampai jumpa di next episode. Salam untuk semua penonton Pecah Telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.